balik lagi di 3T, Think Tank Talks. Masih bersama aku Thalia. Tentunya kita akan bincang-bincang santai, tapi gak boleh ketinggalan ilmunya teman-teman. Nah, kali ini Thalia sudah kedatangan tamu spesial. Nah, tamu-tamu Thalia ini baru saja menoreh sejarah di dunia robotik Indonesia. Nah, ada siapa saja? Di sini ada Kak Atar, betul? Yeah. Kak Atar selaku programmer. Yeah. Nah, di sampingnya ada Nizam. Kak Nizam selaku programmer dan mekanik gitu ya. Nah, jadi teman-teman, perlombaan yang baru saja mereka raih itu menjuarai FTC Regional Nusantara Championship 2024. Nah, dan sekarang akan melanjut ke FTC World Championship 2025 di Houston, Texas. Wow, keren sekali. Wow, hebat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gimana sih caranya merangkai robot yang sedemikian kompleksnya, Thalia mau tahu dulu nih, dari latar terbentuknya tim kalian yang kemarin ini lomba di mana tuh? Di Depok. Di Depok. Nah, gimana tuh waktu latar terbentuknya? Oke. GoToS Team itu berdiri pada tahun 2022. Itu berisi 15 orang. 15 orang. Ya. Siswa semua? Siswa semua, ya. Oke. Nah, untuk range usianya atau rentan usianya itu di umur untuk sekarang 14 sampai 16 tahun. 14 sampai 16 tahun. Oke, cukup muda ya untuk memakai sebuah robot gitu. Oke. Terus kalau filosofi dari nama tadi namanya GoToS Team. Nah, buat filosofinya tuh GoToS Team tuh kita filosofinya itu go itu untuk menuju, itu ke, STEAM itu dari suatu pelajaran. Oke, nah, STEAM itu apa aja tuh? Singkatan dari S-nya buat science, T-nya buat teknologi, E-nya buat engineering, A-nya buat art, M-nya buat math atau matematika. Oke, jadi STEAM-nya itu semua ada dalam rangkaian robot yang kalian buat ini, gitu ya? Oke, nah kalau teman-teman sudah menceritakan filosofi ya, perjalanan kemarin waktu merangkai robotik ketika perlombaan yang kemarin itu, apa aja tahapan yang kalian lakukan? Oh, buat tahapannya, pertama jadi setiap tahun ini game yang dibuat dari organisasi First itu beda-beda. Nah, buat game yang kali ini itu Into the Deep, jadi pas awal rilis itu di bulan apa ya? Di pertengahan tahun ini atau tahun lalu? September. Bulan September? Ya, di September. Okay. Bulan September itu pas udah pas rilis kita nonton kayak ada video perkenalan dari gamenya gitu. Terus setelah kita nonton gitu kita tahu peraturannya, terus nanti gamenya intinya ngapain gitu. Terus nanti kita langsung bikin yang namanya kayak ngituin ide-ide gitu. Menyatukan ide dari teman-teman yang 15 orang itu tadi ya. Kita ngerembuk bareng-bareng tuh buat idenya, buat game kayak gini tuh efektifnya robotnya sistemnya pakai sistem apa gitu. Buat buat pergerakan robotnya pakai sistemnya kayak gimana, terus buat ngambil suatu objek gamenya itu pakai sistemnya kayak apa juga gitu. Jadi sistem tuh programming di dalamnya robot gitu ya? Iya, mau itu programming atau mekaniknya gitu, jadi kita pikirin pas awal-awalnya gitu. Oke, berarti dalam proses pembentukan ide sendiri itu gimana sih tahapannya? Kayak kan pasti beda-beda orang, beda-beda pendapat gitu ya, beda-beda idenya. Wah, menurutku begini. Nah, itu gimana cara menyatukannya? Kan kalian tim nih. Biasanya setelah kita udah dari banyak ide-ide yang kita kumpulin, kita harus kayak breakdown satu-satu, kayak dari ide yang diambil dari si A itu kelemahan kekurangannya apa, kelebihan kekurangannya apa, buat yang di B kelebihan kekurangannya apa. Nah, nanti kita udah kita rangkum kelebihan kekurangan dari masing-masing sistem dari ide-ide tersebut, terus kita jadiin kombinasi dari ide-ide tersebut jadi kayak robot. Jadi istilahnya tuh dari ada ide A, B, C, kita jadiin satu robot. Terus habis itu ada kombinasi dari A, C, D, itu kita jadi satu robot gitu. Sampai kita bikin beberapa kombinasi desain robot. Jadi nanti dari desain-desain itu yang akan dipilih yang mana sesuai pilihan teman-temannya juga gitu ya? Suara terbanyak gitu atau gimana sistem pemilihannya? Buat sistem pemilihannya tuh setelah kita gabungin jadi gitu, kita lihat lagi, ini robotnya efektif nggak buat game yang saat ini? Kalau misalnya efektif, nanti kita coba kembangin lagi.
gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang efektif, nah efektif menurut perlombaan game tuh yang seperti apa sih? Efektif dalam penggunaannya kah atau bagaimana ya? Buat efektif dalam gamenya itu lebih kayaknya ke waktu sama mekanisme robotnya. Mekanisme dan waktunya. Iya, gitu. mekanisme waktunya. Karena di satu game itu ada waktu cuma kita dikasih waktu sekitar 2,5 menit. 2,5 Iya, menit? 2,5 menit. Oke, 2,5 menit itu melakukan kegiatan apa robotnya Nah, ini? robotnya itu nanti di menit 30 menit 30 detik pertama itu untuk namanya autonomous. Autonomous itu ininya otomatis ya. Sistemnya otomatis ya. Berarti tanpa pilot? Tanpa joystick, tanpa ini. Coba dikasih lihat tanpa kayak stick PS. Kayak stick PS. Ini stick PS. Stick PS. Jadi selain untuk PS-an bisa untuk main Bisa, robot ya, ya? main robot. Jadi Ya. selain buat main PS bisa main robot Tanpa juga. ini. Oke, tinggal diprogram aja gitu Iya. ya? Coba dijelasin lagi tuh, gimana tadi sistemnya tuh? Enggak. Lempar-lemparan. Sistem buat game ya nanti. Oh. Tadi kan ada yang di copilot, ada yang auto gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh sih? Setelah 30 menit 30 detik 30 pertama detik. itu kita lanjut ke namanya teleop. Teleop itu menggunakan stick atau controller. Nah, itu nanti kita menggerakkannya ya sesuai arahan dari kita menggunakan ini. Mau ke kanan, mau ke kiri Iya. gitu ya. Kalau yang auto itu di dalamnya robotnya kah atau bagaimana cara robotnya berjalan gitu? Kalau yang autonomous itu beda sama yang teleop atau yang kita kontrol. Kalau kita kontrol tuh kita cuma nge-mapping atau kita kasih si misalnya tombol X itu buat ngejalanin apa, terus habis itu si tombol yang joysticknya itu buat apa gitu. Nah, kalau misalnya yang di autonomous kita bikin skenario buat robotnya tuh jalan sampai kemana. Jadi istilahnya dari awal main di 30 detik pertama itu kita pikirin ini robotnya nanti mau kemana. Terus nanti kalau misalnya kita udah buat skenario itu, terus kita nanti bikin skenario lagi beberapa lagi. Jadi sistemnya kayak di Sherlock aja gitu ya nanti akan jalan sendiri ke nanti situ. robotnya jalan gitu. sendiri. Oke, jadi kalau misalkan ya kalian kan sudah membuat ide dan segala macamnya. Nah, terus kalau pembagiannya sendiri kan, teman-teman kan pasti punya talentanya yang beda-beda ya, kan? Yang di sini programming, yang di sini bagian mungkin IT-nya atau apanya. Nah, itu pembagiannya gimana? Apakah ada pembimbingnya, teman-teman? Untuk tahun pertama kita vote-nya sesuai keinginan. Jadi ada dari mekanik, programmer, kapten, sama media. Nah, itu kita minta untuk siswa itu mengisi role-nya masing-masing sesuai minat. Nah, berarti masih keinginan nih di tahun ya, masih keinginan. Terus lalu untuk tahun kedua itu kita udah mulai menyusun nih satu-satu buat bakatnya yang si A ini di mana, si B di mana, si C di mana. Lalu untuk tahun ketiga ini lebih dimantapkan lagi, ya itu role-nya. Jadi sudah kelihatan nih, oh bakatnya ternyata di programmer, berarti kita fokus ke programmernya. Fokusnya di situ. Nah, kalau yang bagian mekanik ya fokus ke mekaniknya gitu ya. Oke, jadi kalau dalam belajar gitu pasti ada tantangan rintangannya nggak sih? Yang jalanin. Nah, kalau dari namanya Atar. Apa tantangan yang kamu alami selama kamu belajar programming? Wah, banyak sih. Biasanya kan aku waktu belajar programming itu biasanya aku ya sebelum masuk ke sekolah ini, aku tuh belajar programming pakai bahasa Python. Apa tuh bahasa Python? Nah, Python tuh yang beda. Python. Beda ya. Oke. Jadi kan programming ya dunia coding tuh ada bahasanya masing-masing. Ada yang buat bikin website kita ada bahasa sendiri, buat bikin aplikasi ada bahasa sendiri, terus segala macam lagi bahasanya beda-beda. Nah, sebelumnya aku sempat belajar tentang kayak bahasa Python. Nah, bahasa Python tuh biasa buat dipakai aplikasi, buat website juga bisa gitu. Aplikasi handphone gitu ya? Iya, bisa aplikasi handphone. Nah, awalnya aku belajar di Python itu. Nah, terus setelah belajar Python itu masih basicnya, terus aku coba belajar pakai Scratch. Waktu itu Scratch itu kayak mekanismenya kayak kita narik-narik kotak gitu, tapi coding. Tapi kita nggak ngetik, tapi cuma udah disiapin kotak-kotaknya. Jadi itu buat lebih ke logiknya.
Oh, permainan logika. Iya, sama sih coding semuanya logika juga, tapi yang Scratch itu lebih simpel, terus kita kayak bikin gamenya, kita bikin game. Nah, terus dari situ kayak mulai tertarik sama dunia coding gitu. Terus habis itu nemu sekolah yang ada robotiknya, terus pas masuk pengen langsung nyoba buat ke yang jadi programmer. Berarti dari SMP? Waktu itu aku belajar itu di kelas berapa? Kelas 4 kalau nggak salah, aku belajar coding. SD? Iya. Kelas 4 SD? Waduh, aku masih main masak-masakan gitu. Nggak kepikiran sampai coding. Nah, terus masuk ke sekolah Teknonatura. Teknonatura Jogja. Iya. Oke. Nah, kalau Nizam. Nah, Nizam. Gimana nih awal mula kok tertariknya ke bagian mekanik? Ya, karena aku dulu suka main Lego, jadi Main Lego, sesimpel main Lego? Okay. ya, tapi Lego teknik. Oke, Lego teknik. Nah, dari situ kan suka ngerangkai itu. Nah, jadinya masuknya ke mekanik karena lebih apa ya, tertantang buat ngasih ide-ide yang ini deh. Yang wow, Ya. out of the box gitu ya. Oke. Karena kalau Lego kan dia ada panduannya ya. Nah, kalau robotik ini kan kita nggak dikasih panduan dalam kitnya. Jadi kita kayak dikasih kit buat apa namanya, buat itunya, buat robotnya ini. Kit itu peralatannya. Iya, peralatannya. Terus kita nggak ada panduannya. Jadi full dari ide-ide kita sendiri. Ya. Gitu. Makanya butuh yang namanya programmer, butuh yang namanya mekanik Iya. gitu ya. Terus makanya kita juga butuh yang namanya yang elaborasi ide juga yang tadi di awal. Jadi karena nggak ada panduannya sama sekali. Terus kalau misalnya kita nggak mikir idenya juga, nanti robotnya juga nggak bakal jadi gitu. Oke, jadi memang 15 tim itu, 15 orang itu punya peranannya masing-masing dan saling melengkapi gitu ya. Kalau dari 15 tim sendiri itu tim apa yang paling banyak? Mekanik atau programmernya? Kalau yang dari paling banyak kayaknya Mekanik. tim mekanik ya. Mekanik ya. Kayaknya. Bisnis. Ya, bisnis. Oh. Bisnis itu apa lagi nih? Oh. Nah, Bagian apa tuh? untuk tim bisnis itu jadi dia mengontrol keuangan kita. Oke. Jadi pengeluaran kita itu diatur dari tim bisnis buat misal beli kit, beli bahan-bahan seperti triplek ini, lalu ACP. Ini ACV. Ya, ACP. ACP. Ya, ACP. lalu tali. Nah, itu nanti dikontrolnya dari situ, dari tim bisnis. Lalu untuk sponsornya kita juga dari tim bisnis. Ya, untuk oke. mencari Jadi sponsor. Pencari dananya ya. Ya. Karena untuk bikin satu robot ini mungkin memakan biaya yang besar ya teman-teman. Besar, ya lumayan besar. Lumayan besar. Ya. Lumayannya tuh ya, kira-kira nih satu perangkat aja sebutin. Satu perangkat tuh kira-kira nominal harganya berapa teman-teman untuk menjalankan robot ini? Ini kisaran kayaknya 60 60.000? juta. 60 juta. Itu hanya kecil ya? Yang mana tuh teman-teman kira-kira? Oh, kalau yang itu 60 juta tuh keseluruhannya. Oh, keseluruhannya. Ya, Iya. karena kita belinya Oke. kitnya gitu. Kita belinya paket. Oh, belinya paket. Iya, paketnya. Jadi ketika datang kalian rangkai lagi gitu. Oke. Nah, kalau yang kemarin dilombakan itu teman-teman, tantangan terbesar yang kalian alami apa selama perlombaan kemarin? Tantangan itu di kecepatan ya? Iya, kayak kalau misalnya itu lebih ke mekanisme robotnya Ya, kalau pas mekanisme. perlombaan. Ya. Ya, karena jujur waktu kita lomba kemarin tuh kita kayak ngeliat robot-robot tim lain tuh jauh lebih canggih. Lebih canggih Iya, tuh sistemnya tuh ada sampai kayak ada sistem kayak dongkrak gitulah istilahnya. Oh, oke. Pokoknya ngeri-ngeri lah. Nah, terus pada cepat-cepat juga robotnya. Cepet tuh ngebut gitu. Iya, ngebut. ngebut. Nah, kemarin tuh yang lomba kemarin kita tuh motor buat di Ini pergerakan robotnya itu Kita pakai- tergolongnya lambat ya. Kita yang pakai- ini. Kita Yang pakai di belakang motor ini. kayak Yang gini. ini. Ya. Oke. Iya. Motor untuk pergerakan ayunannya gitu-gitu ya? Buat untuk ini ya. Pendorong rodanya. bawahannya. Iya, Iya. rodanya. Oke. Kita pakai yang ini. Nah, karena kita waktu itu sempat kekurangan bahan. Karena kalau misalnya dibandingkan sama tim kan yang kita tuh ada pesannya juga dari yang Depok gitu. Nah, yang Depok juga barang-barangnya bisa lebih banyak gitu ya. Nah, yang kita Lebih lebih banyak, terbatas. lebih bagus gitu. Iya. Iya. Nah, kita yang lebih terbatas. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Jadi waktu itu kita ngorbanin ngorbanin kecepatan robotnya buat kecepatan si ngangkat ini lifter. Ini namanya lifter. Lifter. Iya. Ya. Jadi nanti ini bisa ngangkat ke atas buat narok si objek gamenya itu.
ke basket namanya. Oh basket, jadi kayak misalkan nyapit bola. Iya, istilahnya kayak nyapit bola terus dimasukin gitu. Oke, nah itu kalau untuk nyapit bola sampai bisa dimasukkan, adakah kayak misalkan harus yang hijau-hijau bolanya, yang merah-merah bolanya? Kalau itu di game objeknya ada 3 warna. Iya, 3 warna. Di sana ada warna biru, merah, sama kuning. Buat warna biru sama merah itu buat identitas tim. Jadi spesifik sama jadi tim kita. Satu tim itu punya satu warna. Nah, jadi satu game itu ada 4 tim yang main bareng. Nah, itu 2 tim lawan 2 tim. Nah, itu untuk misal tim A warnanya merah, tim B warnanya biru. Nah, si tim A itu hanya boleh ambil kotak atau sampel berwarna merah ya tadi, sama kuning. Karena kuning itu sifatnya netral. Jadi setiap warna itu punya poinnya sendiri? Enggak. Cuman pembanding warna timnya aja gitu ya. Oke, jadi kalau waktu kemarin lomba itu kan kalian bisa mengalahkan Kazakhstan ya. Nah, keren sekali ya. Kalau kalian tadi bilang, oh dari segi robotiknya ada kurangnya, ditandingin ini masih kurang, tapi kok bisa mengalahkan Kazakhstan? Nah, gimana tuh cara mengalahkannya? Kemarin tuh kan di game kemarin tuh kita harus namanya nyari tim lain juga kan sebagai jadi kayak pasangan kita buat tanding nanti. Oh, jadi cari pasangannya dari lain tim untuk bergabung jadi satu tim. Waktu kemarin kita berhasil ngalahin Kazakhstan itu pas di final. Nah, alhamdulillah waktu itu kita pas dapat posisi ketiga, top 3 pas kualifikasi. Jadi kita dapat kesempatan buat milih tim aliansi kita. Oke, aliansi itu apa nih bahasa mudahnya? Aliansi itu kayak jadi rekan kerja. Rekan kerja. Dari 2 tim berbeda jadi satu gitu. Nah, waktu itu kita tuh milih tim aliansi kita tuh yang berbeda mekanisme sama kita. Jadi robotnya kita yang kemarin tanding itu lebih fokus ke yang namanya masangin spesimen. Nah, spesimen tuh istilahnya tuh kayak yang si game objeknya itu tapi udah kayak ditambahin klip gitu buat digantungin. Jadi kayak capit boneka? Bukan, tapi kayak ya jadi kayak di gamenya tuh ada kayak game objek tuh bentuknya kotak persegi panjang ya. Terus nanti kalau misalnya kita ambil itu kita bisa ubah yang namanya jadi spesimen. Nah, nanti spesimen tuh cuma nambahin kayak klip kayak hanger gitu istilahnya. Terus nanti bisa digantungin. Jadi kayak ngegantungin aja. Itu tugasnya robotnya kita. Nah, terus robotnya temennya kita itu buat fokus ke yang ngambil si game objeknya buat kita ubah. Sama mereka juga masukin ke yang basket. Jadi kayak ada ring basketnya? Ada ringnya basket juga. Itu kayak wadah buat nampung si sampelnya atau kotaknya itu. Oke, jadi itu melengkapi. Nah, terus kalau kalian sudah jadi satu tim, next-nya apakah satu tim lagi nih? Untuk di kalau yang kemarin di final, karena final kita pas ngalahin itu pas bertanding di final tuh kita setim karena kita udah milih buat aliansi satu tim dengan tim tersebut gitu. Tapi kalau yang kualifikasi random. Jadi itu secara acak. Dan ketemunya sama Kazakhstan. Iya, kita sempat ketemu sama Kazakhstan, sempat lawan juga. Oh, jadi sempat satu tim? Terus lawan juga. Akhirnya yang menang kalian. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi setelah kemenangan ini ya, langkah selanjutnya kalian dalam mempersiapkan lomba yang di Texas. Apa nih yang sudah kalian jalani tahap-tahapannya? Karena udah mau dekat ya, bulan apa ke Texas? April ya? Ya, April. Apa saja yang sudah disiapkan nih? Kita lagi proses mencari dana. Itu mencari dana lewat sponsor. Karena kalau hanya dari sekolah itu sangat kurang. Soalnya karena untuk perjalanan ke sana bolak-balik itu sudah butuh biaya ya. Butuh biaya. Tapi sejauh ini sekolah mensupport untuk perangkaian robotnya. Support. Terus butuh support lagi di bagian pendanaan untuk pergi. Buat terbang ke sananya. Tapi untuk yang pergi ke sana sama akomodasi untuk makan, nah itu kita masih mencari lewat sponsor. Butuh support teman-teman yang lain gitu ya. Kalau teman-teman misalkan mau support itu bisa ke mana? Hubungi ke mana? Ke Instagram kita namanya FTC_GoToSteam. Go 2 Steam.
Go to Steam. Go2Steam. Oke, nanti teman-teman bisa cari Instagramnya. Kalau teman-teman niat untuk mau untuk membantu, boleh bantu teman-teman kita agar bisa memenangkan juara berikutnya. Beli gitu ya. merchandise kita. Beli merchandise. Oh, merchandise-nya bisa dicari di Instagramnya juga. Bisa dipesan situ. Oke, pesan sekalian teman-teman. Kalau boleh satu RT-nya juga dipesenin gitu ya. Oke. Nah, kalau persiapan tadi kan secara nominal gitu ya. Nominal. Nah, kalau dari perangkaiannya? Nah, perangkaiannya kita pengen ubah robot ini jadi lebih cepat. Ya. Lebih ngebut. Ya, itu pertama. Buat lebih ngebut juga. Terus habis itu kita juga pengen pakai namanya kita ubahkan kalau dari awal kita di tahun pertama kita di Go to Steam, itu robot kita tuh tergolong yang simple. Terus di tahun kedua juga ya sederhana juga. Terus yang kemarin itu juga tergolongnya sederhana. Nah, sekarang kita ngebuat robot yang lebih compact juga. Terus yang sistemnya tuh bisa buat tanding sama robot-robot yang luar. Karena kalau robot-robot yang luar itu jauh lebih ngeri dari yang kemarin kita tanding. Lebih ngerinya tuh dari segi peralatannya mereka gitu ya? Iya, dari segi kecepatan robotnya atau efisiensi robotnya itu jauh dari yang kemarin kita tanding tuh masih jauh banget. Oke, itu kalau untuk memprogram satu robot untuk satu lomba itu sendiri tuh butuh waktu berapa lama? Oh, kalau memprogram itu tergantung sih. Kalau misalnya yang paling gampang itu buat yang sistem yang dikontrol. Karena itu sistemnya tuh cuma nge-input misalnya si ini buat naikin si lifternya ini pakai tombol apa gitu. Cuma sekedar kayak gitu. Seminggu, 2 minggu? Seminggu 2 minggu kayaknya selesai. Oke. Kalau yang lama apa? Mekaniknya? Ininya autonomusnya. Nah, autonomus yang lama itu, yang tergolong. Autopilot. Iya, autopilot yang otomatisnya tergolong lebih lama lagi. Sebulan 2 bulan? Tapi kayaknya sebulan 2 bulan nggak nyampe deh. Itu baru 2 skenario. Iya. 3. Oke, itu baru 3 skenario dan itu lagi dipersiapkan untuk lomba di Texas ya, di tahun 2025 ini ya. Iya. Oke, nah sekarang ini kan kalian sudah mempersiapkan robotnya. Nah, apa sih harapan kalian sebelum kalian pergi ke sana? Bisa memenangkan pastinya ya? Ya, pasti bisa menangin lombanya. Ya, menangin, harapan kita sih mau menangin lombanya gitu. Kalau nggak menang ya, yang penting dapat award dari atau penghargaan yang dari first-nya dari gamenya tuh nggak cuma menang doang, tapi kita juga bisa dapat award dari usaha yang udah kita hasilin. Ya, jadi sistemnya tuh kalau misalnya kita menang, kita ada kayak buat winning ada kita dapat award winning gitu. Nah, tapi di bawahnya winning itu kan ada lagi kayak motivate award, terus abis itu ada design award, terus abis itu ada control award. Berarti ada kualifikasi sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing gitu. Setidaknya bisa membawa ya apa yang bisa kita bawa itu sudah menjadi suatu hal yang wow sih ya, karena di Indonesia sendiri untuk robotik itu masih tergolong jarang nggak sih teman-teman? Jarang. Apalagi bisa sampai ke luar negeri. Nah, kalau kita ngomongin di Indonesia, menurut kalian robotik di Indonesia nih udah sejauh apa sih? Menurut saya ya, kayaknya masih... Jujur aja. Ya, kayaknya masih tergolong masih sangatlah kurang gitu. Karena kan pasti teknologi itu pasti akan berkembang ya. Apalagi nanti di masa depan tuh udah banyak banget teknologi-teknologi yang zaman-zaman sekarang aja udah banyak buat kayak AI gitu. Nah, itu sangatlah pasti di kedepannya tuh pasti bakal berguna banget gitu. Mungkin aja pekerjaan kita sebagai manusia bakal keganti sama AI tersebut gitu. Jadi kita sebagai manusia tuh harus bukan dikendalikan oleh AI, tapi kita yang mengendalikan AI tersebut. Kata-kata hari ini. Gitu. Oke, jadi sebenarnya robot ini tuh mempermudah hidup manusia gitu ya? Iya, bisa. Misalkan ngambil sampah di tengah laut gitu ya? Iya. Itu pernah membuat gitu? Kalau itu kayaknya belum tapi sudah ada rencana ke depannya ke situ gitu ya? Mungkin. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman di luar sana nih, yang misalkan mereka tuh tertarik dengan dunia robotik tapi belum tahu wadahnya mau kemana. Nah, coba disampaikan gimana caranya biar mereka tuh bisa berkreasi seperti kalian dan mungkin lomba ikut kejuaraan nasional robotik juga. Mungkin ini ya mempersiapkan dana untuk membeli spare part. Oke, dana untuk spare part, terus apa lagi? Atau bahannya.
belajar codingan tadi ya katanya. Belajar codingnya juga gitu. Terus mengeluarkan ide-ide yang cemerlang. Harus ada. Critical thinkingnya juga harus kepake tuh. Critical thinkingnya ya benar. Terus juga logikanya. Iya, logikanya harus main gitu ya. Yang penting semangat ya teman-teman ya. Iya, harus semangat kalau robotik. Sama sabar gak sih? Ya, sabar. Masalahnya tuh pasti banyak banget itu. Kayak dari pasti programming tuh kalian kalau misalnya lagi ngerjain tuh tiba-tiba ada yang error tuh langsung kerasnya kayak down gitu mentalnya. Apalagi yang error tuh bukan cuma satu gitu. Kayak nyamber. Ya, nyamber. Jadi kalau coding tuh logika. Jadi satu error, yang lain juga pasti bakal ikut error. Wah, pusingnya double-double ya. Iya. Tapi kadang tuh errornya tuh ada yang nggak mutu gitu. Jadi contohnya nggak mutu error tuh biasanya kalau misalnya buat ngoding ini, itu pakainya bahasa Java robotnya. Nah, Java? Ya, Java. Nah, di bahasa Java itu harus ada yang namanya di akhir kalimat. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, biasanya kalau penulisan yang besar itu ada titiknya. Ya, ada nah, titiknya. kalau misalnya di bahasa Java nih, untuk penutup kata-kata buat codingnya itu harus ada titik koma. Nah, kadang titik koma itu kelewat jadi error semua yang padahal cuma kurang titik kalau nggak komanya. Iya. Enggak, titik koma. Tanda titik koma. Titik koma. Wah, jadi harus tetap lengkap ya. Iya, harus teliti. Harus teliti, ketelitian, terus juga logikanya, kesabarannya, itu dilatih dulu gitu ya. Nanti baru masuk ke sekolahan yang memang support di bidang robotik. Tersebut, robotik. Salah satunya di sekolah mana? Teknonatura Jogja. Teknonatura Yogyakarta. Nah, teman-teman, gak kerasa waktunya sudah mau habis aja ya. Padahal kita lagi seru nih bahas bincang soal robot gitu ya. Jadi harapannya sudah disampaikan. Kita pasti akan support sebisa kita. Kalaupun tidak bisa support secara pendanaan, kita akan doakan yang terbaik buat teman-teman ya. Power of doa. Doa terus gitu ya. Jadi jangan lupa Thalia ingetin lagi untuk kunjungi Instagramnya FTC _ go to STEAM. Nah, kunjungi teman-teman, follow, like, dan share ya. Jadi nanti bisa exchange-nya bisa untuk pergi ke Texas gitu ya. Oke. Next, Thalia akan mendatangkan lagi narasumber yang tentunya gokil abis. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan T3 hanya di YouTube TVRI Yogyakarta Official. 1, 2, 3, see you!